Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyanida Amir, calon guru penggerak yang bertugas di SDN Srengseng Sawah 11 Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Saat ini saya hadir untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman yang saya peroleh dalam mendesain strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. Keberhasilan suatu pembelajaran itu sangat penting dan tergantung pada peran guru. Bagaimana guru mempersiapkan pembelajarannya dan bagaimana melakukan proses pembelajarannya, hingga bagaimana guru melakukan evaluasi pembelajarannya. Guru sebagai pemeran utama memberikan informasi, maka dalam interaction guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, memanage berbagai sumber dan fasilitas untuk dipelajari siswa. Keberhasilan pembelajaran itu tidak hanya terletak pada peran guru, namun bagaimana guru menempatkan atau memposisikan murid dalam pembelajaran tersebut. Apakah selama pembelajaran yang ia lakukan sudah berpihak pada murid? Apakah guru sudah mendengarkan kebutuhan murid-muridnya? Apakah guru juga sudah memahami bagaimana karakter murid-muridnya? Dan juga, apakah guru sudah melakukan identifikasi pada muridnya tentang kesiapan mereka dalam belajar, minat belajar, dan gaya belajarnya? Serta, apakah guru setiap akan melakukan pembelajaran sudah mempertimbangkan semuanya itu dan membuat desain pembelajaran yang efektif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Jadi, bagaimanakah kita mendesain strategi pembelajaran, mewujudkan pembelajaran pendidikan yang berpihak kepada murid? Seorang guru harus melakukan pemetaan kebutuhan murid dan merancang pembelajaran yang tepat dan bermakna untuk memenuhi kebutuhan muridnya. Yang harus dilakukan oleh seorang guru yaitu, yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan murid. Yang kedua, membuat kebutuhan rancangan pembelajaran yang tepat. Dan yang ketiga, mengimplementasikan strategi pembelajaran diferensiasi. Strategi pembelajaran diferensiasi yang digunakan ada 3 macam. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten dapat dilakukan berdasarkan kesiapan murid, minat murid, dan profil belajar murid. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menggunakan kegiatan berjenjang. Yang kedua, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan. Yang ketiga, membuat agenda individual untuk murid. Dan yang keempat, memvariasikan lama waktu. Yang kelima, mengembangkan kegiatan bervariasi yang mengakomodasikan beragam gaya belajar. Dan yang kelima, mengembangkan kegiatan bervariasi. Kemudian terakhir, mengelompokkan yang fleksibel pembelajaran dalam kesiapan dan kemampuan, bakat dan minat siswa.
Diferensiasi produk dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. Yang kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian, kesulitan implementasi pembelajaran diferensiasi yang pertama adalah masalah waktu. Karena membutuhkan waktu yang lama untuk memetakan kebutuhan belajar tiap murid, meluangkan waktu untuk memikirkan cara kita memberikan bantuan kepada murid, bagaimana kita memenuhi kebutuhan tiap murid, dan pastinya akan ada kendala dari seorang murid atau dari seorang guru untuk memenuhi kebutuhan murid apabila banyak murid yang membutuhkan bantuan. Kesulitan berikutnya yaitu guru harus mengetahui bentuk bantuan. Hal inilah yang tentu memerlukan pemikiran dalam dan tidak mungkin dikerjakan dalam waktu yang singkat. Dukungan dan kolaborasi dengan guru teman sejawat agar permasalahan bersama kita dapat diselesaikan dengan cara yang ringan. Cara untuk mendapatkan dukungan dari rekan guru sejawat, kita bisa melakukannya dengan membentuk komunitas praktisi dan komunitas belajar. Ada beberapa faktor penyebab pembelajaran yang telah kita rancang dengan baik itu menemui kegagalan atau bisa tidak dapat mengakomodasi kebutuhan murid belajar. Faktor penyebabnya antara lain kurangnya persiapan pembelajaran, keterbatasan konsep pembelajaran, kurangnya pengendalian diri, minim referensi konten pembelajaran yang dikuasai, kurang memperhatikan alokasi waktu yang dikuasai atau yang telah dirancang, dan situasi ruang belajar yang tidak kondusif, kurangnya inisiatif guru dalam pelaksanaan tahapan dalam pembelajaran dan respon siswa. Terima kasih. Inilah pengalaman saya dalam memahami pengetahuan dan pengalaman dalam strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.